Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan fasal, dan fasal ini tentang rabah. Apa itu rabah? Rabah itu artinya diberikan bagian atau diberikan pemberian pada orang yang hadir perang. Ya. Siapa yang tidak ada saham di dalamnya. Nah, itu rabah namanya. Akan datang nanti ya bahwa orang yang berhak mendapat ghanimah ditentukan syarat-syaratnya. Ya, kalau misalnya dia hadir saja tidak ikut berperang, seperti perempuan yang mengobati misalnya, dan semisal dengan itu, dia hadir di peperangan tidak berperang, maka mereka tidak ada saham, tidak ada bagian seorang yang ikut perang. Hanya saja karena dia hadir diberi rabah. Rabah ini pembagian yang tidak ada ukurannya. Jadi diberi pembagian tidak ada ukurannya. Jelas ya? Hanya saja pemberiannya tentunya iya, tidak boleh mencapai ukuran satu saham untuk orang yang ikut berperang. Jadi pembagiannya sedikit. Dan tidak ada ketentuan di sini berapa pembagiannya. Berbeda dengan ghanimah, dihitung saham nanti. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, yardahu liman la sahma lahu minan nisa'i was-sibyan wal-abid wal-kuffar. Fayu'tihim ala qadri ginaihim. Ya, imam memberikan rabah pada orang yang tidak ada sahamnya, dari perempuan, anak kecil, budak, orang kafir. Ya, kalau dia ikut di dalamnya, demikian pula kalau misalnya dia memakai orang kafir, maka kafir ini tidak diberi saham, dia hanya diberi rabah saja. Iya. Fayu'tihim ala qadri ginaihim. Maka mereka diberi sesuai dengan kadar kecukupan mereka. Diberi ya sesuai dengan kadar kecukupannya. Kalau datang dalam sebagian riwayat, iya, Rasulullah SAW memberikan ghanimah kepada anak kecil atau kepada budak yang hadir. Akan datang ya penyebutan budak. Dan diberikan kepada perempuan. Nah, karena itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas di Sahih Muslim, wa yuhdayna minal ghanimah. Mereka diberi dari ghanimah. Hanya sebut diberi saja. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yablughu birrajili minhum sahma rajil. Ya, kalau yang ikut ini hanya sekedar berjalan kaki, maka bagiannya tidak boleh sama dengan jatah pejalan kaki yang ikut berperang. Nah, ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, iya, radhiyallahu taala anhu, tentang perempuan dan budak yang menghadiri pembagian ghanimah. Ibnu Abbas menyebutkan dari ketentuan Nabi bahwa lam yakul lahuma sahmun. Budak perempuan dan budak ini tidak dapat saham. Illa ayyuhdaya min ghanaimil qaum. Tapi mereka ikut diberi pembagian dari ghanimah. Dan juga telah syah di Musnad Imam Ahmad, Ashabus Sunan dan selainnya, dari Umair Maula Abil Laham. Iya. Kata beliau, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar. Kata Umair, saya datangi Rasulullah dan beliau di Khaybar. Wa indahul ghanaim, dan beliau memiliki ghanimah waktu itu. Ada banyak ghanimah. Wa ana abdun mamluk, dan kata Umair waktu itu saya adalah budak sahaya milik orang. Jadi waktu itu dia masih budak, belum bebas. Faqultu ya Rasulullah a'tini. Maka kata Umair, ya Rasulullah beri saya. Nah, kata Nabi, taqallat as-sayf. Kata Nabi, pakailah pedang itu. Ya. Maka dipakai pedangnya.
Ternyata pedangnya jatuh di tanah. Hanya dia seret saya. Maka kata Umair, fa'atani min hurthil mata. Saya hanya diberi dari hurthi al-mata. Nah, maksudnya dari harta itu hanya diberi yang jatuh-jatuhnya saja. Ya, bukan nilai yang besar. Baik. Jadi dia kalau diberi tidak sampai kepada saham satu orang ya. Ya sampai kepada saham satu orang. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa in gaza al-abdu ala farasin li sayyidihi ashama lil farasi wa radakha lil abad. Kalau misalnya ada seorang budak, dia berperang memakai kuda tuannya. Kuda bukan milik dia, milik tuannya. Maka untuk kudanya diberi saham, kudanya diberi bagian, dan untuk si budak sendiri hanya diberi radakh saja. Hanya diberi radakh. Nah, dan akan datang nanti ya di pembahasan ghanimah bahwa jatahnya itu dibedakan antara pejalan kaki dan orang yang menunggangi kuda. Dibedakan jatahnya. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah membuka pembahasan baru. Beliau babul ghanaim wa qismatiha.